Oke, di sini gue mau bahas untuk soal SIMAK UI ya, tahun 2019. Nah, berhubung ini dapatnya yang kode 525 ya. Oke, langsung aja. Coba bahas langsung aja, kita dari nomor 1. Nah, nomor 1 ini dikasih tahu bahwa ada bentuk pangkat seperti ini ya. Nah, biasanya ini kalau ada soal kayak gini mungkin dulu di soal sekolah mungkin udah pernah ketemu gitu ya. Ini biasanya dikaitkan dengan yang namanya persamaan kuadrat ya. Kenapa? Kalau ini misalnya kita rubah ke jadinya 2 5 pangkat 1 per 5 pangkat 2x, karena boleh ini dasarnya boleh pakai sifatnya ya, pakai sifatnya yang kalau dikurang itu dibagi gitu ya, atau boleh kalau misalnya minus itu seper. Jadi 5 pangkat 1 dikali 5 pangkat 5 pangkat min 2x, jadi 1 per 5 pangkat 2x ditambah 2 pangkat 3 dikali 1 per 5 pangkat x dikurang 2 sama dengan 0. Nah, dari sini kalian ngerjainnya boleh ada dua cara. Maksudnya dua cara itu lebih prefer kemana? Karena di sini ada beberapa yang mungkin ngerti kalau langsung, ada juga yang kurang. Jadi kalau misalnya ini kita bikin permisalan. Misal 5 pangkat. Nah, pangkat apa nih? Nah, tapi sebenarnya 5 pangkat x. Karena sebenarnya untuk si 5 pangkat 2x ini nanti berguna karena apa? Tapi sebelum itu mendingan kita kali dulu deh. Ya, kita kalikan baru kita misalin aja. Oke. Atau juga boleh dimisalin dulu juga nggak apa-apa sih. Jadi 5 pangkat x itu sama dengan p. Nah, di mana 5 pangkat 2x itu kan sama aja 5 pangkat x dipangkatin 2. Ya. Sama dengan jadi p kuadrat gitu ya. Jadi ini sebenarnya 2 kali 5 per p kuadrat ditambah 8 atau 2 pangkat 3 dikali 1 per p dikurang 2 sama dengan 0. Nah, jadi kalau di sebelah kiri saya nanti bakal kali 5 pangkat 2x, kalau di sini kita kalikan dengan p pangkat 2. Ya, equal kok ya. Equal atau ekuivalen. Nah, kita lanjut, ini dikalikan dengan yang namanya 5 pangkat 2x. Sehingga jadinya 10 tambah 8 kali 5 pangkat x ya. 5 pangkat x dikurang 2 kali 5 pangkat 2x sama dengan 0. Nah, atau kita bisa bikin 2 dikali 5 pangkat x pangkat 2 ditambah 8 pangkat dikali 5 pangkat x ditambah 10 sama dengan 0. Biar enak, kita kalikan dengan min setengah atau dibagi min 2 juga boleh. Lebih enak yang mana terserah. Cuman biasain dikali aja karena nanti biar mungkin pas lagi soal deret jangan lupa rasio itu dalam bentuk kali. Jadi ini 5 pangkat x pangkat 2 ditambah dikurang 4 kali 5 pangkat x dikurang 5 sama dengan 0. Sehingga ini kan bentuknya sama aja kayak persamaan kuadrat ya. Ini kuadrat dikurang 4, sesuatu dikurang 5. Nah, berarti ini kita faktorkan ya. Kita kurangkan. Nah, begini. Cari yang dikali hasilnya min 5, kalau ditambahin hasilnya min 4. Min 5 sama plus 1 kan. Nah, ya udah, berarti di sini bakal ada dua jawaban, yaitu yang pertama adalah 5 pangkat x itu yang pertama. 5 pangkat x itu sama dengan dikurang 5 sama dengan 0. Artinya berarti 5 pangkat x sama dengan 5. Berarti otomatis x-nya sama dengan 1 kan, karena 5 pangkat 1 kan 5. Nah, 5 pangkat x sama dengan ditambah 1 sama dengan 0, berarti 5 pangkat x sama dengan min 1 tidak memenuhi, karena nggak ada 5 pangkat berapa yang hasilnya minus 1. Tapi kalau 5 pangkat berapa hasilnya 1 ada. Jawabannya 0 ya. Udah, lanjut. Jadi x-nya 1. Ya udah, dari sini bisa kita langsung jawab. Kesimpulan dari yang cara pertama ini ketemu langsung x-nya. Jadi penjumlahan semua nilai x-nya, kalau berhubung ada 1 ya, berarti x-nya 1 jawabannya. Jadi jawabannya yang D ya. Tuh. Nah, kalau mau pakai yang kanan mau dimisalin,
Jangan lupa nanti dibalikin. Ini jadinya 10 ditambah 8P dikurang 2P kuadrat sama dengan 0. Jadinya 2P kuadrat plus 8P ditambah 10 sama dengan 0. Kita kalikan dengan min setengah, jadinya berarti P kuadrat dikurang 4P dikurang 5 sama dengan 0. Nah, ini P dikurang 5 dikali P tambah 1 sama dengan 0. Nah, jadi ada dua. P kurang 5 sama dengan 0 yang P-nya sama dengan 5. Atau yang P tambah 1 sama dengan 0 berarti P sama dengan min 1. Karena supaya pembuat 0 kan minimal salah satunya harus 0 ya. Jangan lupa, kita di sini ada misal 5 pangkat X sama dengan P. Berarti 5 pangkat X sama dengan 5. Berarti X-nya 1. Kemudian di sini 5 pangkat X sama dengan min 1. Tidak memenuhi. Nah, jadi jawabannya tetap sama. Jawabannya X sama dengan 1 juga. Tapi kalau ditanya, mendingan mana? Gak ada ya. Tergantung sama orangnya. Lebih enak yang mana? Kalau emang orang yang udah biasa yang di kiri, kerjanya pakai yang kiri. Yang kalau di kanan, kita boleh pakai yang kanan. Ya. Nah, tapi kalau ditanya, mendingan mana? Ya nggak ada ya. Tergantung orangnya masing-masing. Cuman yang beda, yang kelebihannya adalah di sebelah kiri, itu adalah ketemu langsung X-nya. Kalau di sebelah kanan itu nggak langsung ketemu X-nya. Jadi kalau ibaratkan kita bikin di sebelah kiri ini ada 2 tahap, ya. Alias kita menyederhanakan dulu, ya. Jadi di sini kan sebenarnya ada 2 tahap ya. Pertama menyederhanakan, kemudian yang kedua menyederhanakan bentuknya, kemudian yang kedua adalah pemfaktoran atau persamaan kuadratnya itu sendiri. Nah, ketemu langsung X-nya sama dengan langsung ketemu X-nya. Cuman yang membedakan adalah yang sebelah kanan dia lebih 1 tahap. Karena di tahap pertama menyederhanakan, di tahap kedua pemfaktoran, di tahap ketiga mencari nilai X-nya. Jadi plus minus jadi plusnya kalau di sebelah kiri plusnya itu bisa langsung, kalau yang di sebelah kanan minusnya nggak bisa langsung. Tapi kalau misalnya ditanya biasanya mungkin lebih gampang. Kalian kan kalau biasa ngerjain, pasti kita ngerjain juga ya biasanya yang kayak X kuadrat, apa variabelnya cuma 1 bukan pangkat, mungkin lebih enak yang kanan dibandingin sama yang kiri. Tapi no problem ya. Gitu. Oke, kita lanjut langsung nomor 2 ya. Oke, ini kita hapus dulu. Nah, untuk nomor 2, wah ini log. Terus habis itu ada 2 tambah 4 tambah 6. Ini udah kelihatan banget ya. Ini adalah deret aritmatika. Ya, deret aritmatika. Berarti di sini ada deret aritmatika dicampur sama log. Nah, itulah kenapa sebenarnya kalau misalnya matematika mau kayak gimana pun bentuk soalnya, kalau disimak itu yang penting kalian kuasain konsep dasarnya dan kalian harus belajar menghubungkan atau misalnya dari informasi apa hubungannya sama apa. Oke, jadi nomor 2 karena yang dari 2 log ini, jadi di sini bakal kita jadi 2 log 5 pangkat 2 tambah 4 tambah 6 tambah bla 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 tambah 2x sama dengan min 28 kali 2 log 2 per 50. Nah, ditanya adalah X kurang 2 nya berapa gitu ya. Ya udah, dari sini kita ingat aja ya. Sebuah persamaan selain persamaan kuadrat ya, atau persamaan. Kalau persamaan kuadrat kan wajib 0. Kalau persamaan linear wajib sama dengan sebuah koefisien. Tapi kalau bentuk lain seperti log, seperti eksponen, itu wajib bentuknya sama dan bentuk paling sederhana. Di sebelah kiri udah paling sederhana ya, karena jawabannya adalah 2 log sekian sekian sekian. Tapi kalau di sebelah kanan belum dalam bentuk 2 log. Ya udah, sebelah kanan kita rubah dulu ya. Atau sebenarnya juga sebelah kiri juga kita bisa kan, nanti kita kerjanya mungkin dari sifatnya ada beberapa yang beda gitu ya. Oke, jadi kali ini saya mau pakai yang sifatnya yang kayak biasa dulu aja deh. 5 pangkat 2 tambah 4 tambah 6 tambah bla 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 tambah 2x. Nah, ingat dalam logaritma itu kalau di depannya ada koefisien, itu sebenarnya bisa kita rubah jadi dalam bentuk pangkat. Jadi ini sebenarnya 2 per 50 pangkat min 28. Nah, sehingga sama-sama dalam bentuk 2 log ya.
Terus jangan lupa bentuk lognya kalau itu bisa sederhanain aja dulu. Jadi 2 log 5 pangkat 2 tambah 4 tambah 6 tambah bla 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 tambah 2x sama dengan 2 log ini. Nah, ini coret-coretan dulu aja ya. 2 per 50 ya. Kerjaan di sini aja deh. 2 per 50 itu kan 1 per 25 sama dengan 1 per 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat min 2 ya. Jadi ini 5 pangkat min 2 pangkat min 28. Jadi kita bisa bilang bahwa ini 5, 2 tambah 4 tambah. Atau gini aja, langsung aja ya. Ingat, nggak boleh dicoret. Ini kalau kita bikin coret salah. Karena nggak ada dasarnya untuk mencoret. Tapi yang kita bisa ambil adalah kesimpulan, yaitu adalah 2 tambah 4 tambah 6 tambah bla 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 sampai tambah 2x sama dengan, ini kan dikali ya, min 2 dikali min 28. Jadinya 2 tambah 4 tambah 6 tambah bla 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 sampai tambah 2x sama dengan 56. Nah, di sini kalian mau ngerjainnya kan karena berhubung ini deret aritmatika ya. Dengan di sini kita tahu bahwa A-nya 2, bedanya juga 2. Karena dari 2 ke 4 itu plus 2. 4 plus 6 plus 2 ya. Kemudian di sini berlaku sebagai Sn deret aritmatika. Di mana berarti Sn sama dengan n per 2 ya. N per 2 2A tambah N kurang 1 kali B alias suku keberapanya gitu ya. Jadi Sn-nya adalah 56, N per 2 dikali 4 aja ya, langsung ya masukin. N kurang 1 kali 2. Sehingga 50 ini kita kalikan dengan 2 dulu juga boleh. Sehingga jadinya 112 ya. Sama dengan N dikali 2N tambah 2 ya. 4 ditambah ini kan 2 kali N2N dikurang 2, 4 kurang 2 kan 2 ya. Sehingga kita bisa bilang bahwa ini 2N kuadrat tambah 2N sama dengan 112. Berarti 2N kuadrat tambah 2N dikurang 112 sama dengan 0. Sehingga kita bagi 2 aja ya. Karena sama-sama bisa bagi 2. Jadinya N kuadrat tambah N dikurang 56 sama dengan 0. Berarti plus 8 sama min 7. Berarti akan ada 2 nilainya ya. Yang pertama adalah min 8, yang kedua adalah 7. Terus kita pakai yang mana? Kita pakai yang N sama dengan 7. Kan nggak mungkin ya. Suku deret itu atau barisan itu negatif. Nah, ya udah, katanya N-nya 7, alias berarti suku ke-7. Berarti 2x ini adalah suku ke-7. Ya, suku ke-7. Oke, jadi di sini kita dapat disimpulkan bahwa U7 sama dengan 2x. Ya, 2x. Kemudian ini kan berarti A tambah 6B ya, dengan rumus Anip. A tambah N kurang 1 kali B. Berarti A-nya itu 2 tambah 6 kali 2 sama dengan 2x. Berarti 2x sama dengan 14 ya. Atau 14 sama dengan 2x. Berarti ketemu x-nya adalah 7. Jadi jawabannya 7 dikurang 2 sama dengan 5. Ya. Jadi jawabannya yang A. Gitu. Nah, tadi dibilang mau dibikin cara satu lagi, boleh. Nah, cara satu lagi gimana? Nah, sekarang boleh nggak sih kalau misalnya kan tadi ini saya rubah dari ini jadi pangkat. Jadi sebenarnya ini boleh saya bikin seperti ini. 2 tambah 4 tambah 6 tambah bla 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 tambah 2x dikali 2 log 5. Gitu ya. Kemudian ini min 28 dikali 2 log 2 per 50 itu 5 pangkat min 2 ya. 5 pangkat min 2. Sehingga kita bisa bilang ini 2 tambah 4 tambah 6 tambah bla 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 tambah 2x dikali 2 log 5 sama dengan min 28 dikali min 2 dikali 2 log 5. Nah, kalau ini ada dasarnya untuk menghabiskan. Karena apa? Sama-sama kita bagi 2 log 5. Ya, ini kenapa bisa habis? Karena sama-sama dibagi 2 log 5 ya, jangan lupa.
dibagi 2 log 5. Jadi boleh habis. Beda sama yang ini. Beda sama yang sebelah kiri ya, nggak boleh habis. Ya udah, berarti di sini juga 2 tambah 4 tambah 6 tambah bla 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 tambah 2x sama dengan min 28 kali 2, 56. Nah, kalau udah, barulah lanjut lagi ke sini. Ya, proses pengerjaannya sama seperti ini. Gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 3. Nah, di mana nomor 3 itu katanya dikasih tahu fx dan ada persamaan kuadrat tapi masih dalam bentuk fx. Nah, jadi ini fungsi dengan persamaan kuadrat ya. Ya udah, dari nomor 3 karena berhubung udah dikasih tahu fx-nya dan tinggal masukin tinggal substitusikan aja ya. Nah, pangkat 2 ditambah fx dikurang 2 sama dengan 0. Tinggal kita masukkan aja, jadinya 2x tambah 2 tambah 2 pangkat 2 ditambah 2x tambah 2 dikurang 2 sama dengan 0. Sehingga ini kalau kita jabarkan jadinya 4x kuadrat tambah 2 kali 2 jadi 8x ya. Tambah 4 ditambah 2x sama dengan 0. Jadinya 4x kuadrat tambah 10x ditambah 4 sama dengan 0. Kita bagi dengan 2, jadinya 2x kuadrat tambah 5x tambah 2 sama dengan 0. Tinggal cari faktornya. Terserah, kalau kalian mau nembak boleh, atau mau pakai kuadrat sempurna juga boleh, atau mau pakai rumus ABC juga boleh ya. Nah, habis itu kalau misalnya biasa pakai pefaktoran kayak biasa, kalikan dulu 2 kali 2 4. Cari yang dikali hasilnya 4 ditambahin hasilnya 5. 1 dan 4. Jangan lupa berarti 1/2 2x tambah 1 2x tambah 4 sama dengan 0. Cari yang semuanya bisa dibagi 2, yaitu adalah yang sebelah kanan sini ya. Ini 2, ini 1, ini 1. Habis. Jadi 2x tambah 1 sama dengan x tambah 2 sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Terus berarti kemungkinan ada 2. Yang pertama 2x tambah 1 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan min 1. Dan x sama dengan min setengah. Oke, lanjut ya. X tambah 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan min 2. Oke. Yaudah, berarti di sini katanya persamaan kuadrat yang akar-akarnya ini dan ini. Jadi di sini X1 lebih kecil daripada X2, berarti X1-nya adalah yang ini, X2-nya adalah yang ini. Berarti di sini kita bisa dapat X1 tambah 3 itu sama dengan min 2 tambah 3 sama dengan 1, ya kan? Kemudian X2 dikurang 1, berarti min setengah dikurang 1 sama dengan min 3/2. Oke. Ya udah, persamaan kuadrat barunya adalah berarti tinggal x dikurang 1, jadi x dikurang min 3/2 sama dengan 0. Jadi kalau x kurang 1 dikali x tambah 3/2 sama dengan 0, tinggal dikalikan saja, hasilnya adalah x kuadrat ya, x kuadrat ditambah setengah x dikurang 3/2 sama dengan 0. Tinggal kita kalikan 2 sehingga jawabannya adalah x2x kuadrat ditambah x dikurang 3. Jadi itu adalah persamaan kuadratnya ya. 2x kuadrat ditambah x dikurang 3 sama dengan 0. Jadi jawabannya yang A. Kalau ditanya apakah ada cara lain? Nah, dibilang cara lain nggak ada. Mungkin yang ada versinya untuk ngerjain soal ini palingan di sininya. Karena ini bisa pakai pemfaktoran, bisa pakai kuadrat sempurna, bisa pakai rumus ABC ya. Yang dimana rumus ABC-nya itu adalah x1,2, ini adalah variabelnya yang kita mau cari, min B plus minus akar kuadrat B kuadrat kurang 4AC per 2A. Itulah ya rumusnya. Tinggal dimasukin, nanti pasti kalian akan dapat yang nilainya ini. Min setengah sama min 2. Pasti kalian bakal dapat dua nilai tersebut. Oke, ya. Jadi gitu aja. Untuk soal nomor 3 tuh dibilang
Ya gini, kalian harus perhatikan, baca dulu soalnya ya. Oke, kita lanjut. Untuk nomor 4, ini bakal kita hapus dulu. Oke, nomor 4. Nomor 4 itu hasil penjumlahan dari X, Y, Z yang memenuhi. Oke, jadi ternyata ada 3 persamaan ya. Persamaan pertama adalah yang ini. Ya, kita tulis dulu aja ya. Untuk nomor 4, yang pertama adalah 3 pangkat 2 X tambah Y dikurang Z sama dengan 1/27 sama pangkat X dikurang Y ditambah 2Z ditambah 2. Nah, di sini kita sederhanakan terlebih dahulu aja ya, langsung. Menggunakan sifat eksponen ya. 3 pangkat 2X tambah Y dikurang Z sama dengan 3 pangkat min 3 pangkat X dikurang Y ditambah 2Z ditambah 2. Sehingga 3 pangkat 2X tambah Y dikurang Z sama dengan 3 pangkat min 3X tambah 3Y dikurang 6Z dikurang 6. Dari sini kita dapat persamaan pertama bahwa 2X tambah Y dikurang Z sama dengan min 3X tambah 3Y dikurang 6Z sama dengan dikurang 6. Sehingga jadinya 5X dikurang 2Y tambah 5Z sama dengan min 6. Oke, dari itu persamaan pertama. Yang persamaan yang kedua adalah yang ini. Silognya. Oke, yang kedua adalah log X kurang Y tambah Z itu sama dengan 1/1 ditambah 2 log 5. Lah, kalau kayak gini gimana? Ingat, harus dalam bentuk sama-sama log ya. Nah, jadi di sini karena berhubung ada 2 log, di sini nggak ada, berarti di sini kita bisa akalin seperti ini. X dikurang Y tambah Z sama dengan, ya kan? Nah, sebenarnya di sini kalau mau kita bikin supaya adil, berarti di sini 2 log 2. Karena 2 log 2 itu kan 1. 2 log 2 ditambah 2 log 5. Sehingga jadinya kita bisa bilang 2 log X dikurang Y tambah Z sama dengan 2 log 2 per 2 log 10. Ingat, sifat logaritma yang kalau ditambah dalamnya dikali ya, bagian bilangan pokoknya dikali. Sehingga ini sifatnya berarti jadinya 2 log X kurang Y tambah Z sama dengan berapa? Log 2 ya. Jadi tinggal kan kalau misalnya ini A log B itu sama dengan C log B per C log A ya, jangan lupa. Ya udah, berarti dari sini kita bisa bilang bahwa persamaan kedua kita dapat bahwa X dikurang Y tambah Z sama dengan 2. Seperti itu ya. Kita lanjut. Sorry dulu. Bentar ya. Oke, kemudian yang ketiga. Yang ketiga itu yang ternyata yang ini. Nah, ini kalau ada mutlak kayak gini, itu artinya determinan matriks ya, jangan lupa. Oke, X setengah ya, 2Y 2 sama dengan 2. Nah, ingat ya, matriks itu kalau ini plus dikali ini minus. Berarti hasilnya adalah 2X. Berarti ini hasilnya min Y sama dengan 2. Ini adalah persamaan ketiga. Ya. Ini persamaan ketiga, ini adalah persamaan pertama, dan yang orange adalah persamaan kedua. Ya udah, berarti tinggal kita lanjutkan adalah ya eliminasi 1 dan 2 ya. 1 dan 2 sehingga 5X dikurang 2Y tambah 5Z sama dengan min 6. Kemudian X dikurang Y tambah Z sama dengan 2. Di sini supaya biar kita berhubung X dan Y-nya sama ya, kita kali aja. Atasnya kali 1, bawahnya kali 5 kayak gitu ya. Nah, jadinya berarti 5X dikurang 2Y tambah 5Z sama dengan min 6 ya. Kemudian ini berarti 5X dikurang 5Y tambah 5Z sama dengan 10. Kemudian kita kurangkan, habis. Jadinya berarti ini 3Y sama dengan berapa tuh? 3Y sama dengan min 16 ya.
min 16, sehingga berarti Y-nya adalah min 16 per 3. Ya udah, berarti tinggal kita masukin ke sini ya. Nah, berarti 2x dikurang min 16 per 3 sama dengan 2. Berhubung ini kita kalikan dengan 3 aja langsung. Jadinya 6x ditambah 16 sama dengan 6. Berarti 6x-nya adalah 6 dikurang 16. Berarti 6x sama dengan min 10. Berarti adalah min 10 per 6 atau sama dengan setara dengan min 5 per 3. Oke, jadi min 5 per 3. Itu untuk X-nya. Ya. Nah, untuk Z-nya, ya udah kalau untuk Z-nya kita pakai yang ini aja. Ya. X-nya min 5 per 3 dikurang Y-nya adalah min 16 per 3 ditambah Z sama dengan 2. Ya udah kita kalikan dengan 3 terlebih dahulu aja, jadinya min 5 tambah 16 tambah 3Z sama dengan 6. Berarti 3Z sama dengan, langsung aja berapa tuh? 6 dikurang 16 ditambah 5. Berarti ini kan sama aja 11. Berarti 6 kurang 11 min 5 ya. Berarti Z-nya adalah min 5 per 3. Yang ditanya adalah ya si X tambah Y tambah Z. X tambah Y tambah Z sama dengan X-nya adalah min 5 per 3 tambah min 16 per 3 tambah min 5 per 3. Oke, berarti jawabannya berapa tuh? Min 10 min 26 ya. Berarti min 26 per 3. Oh, kok nggak ada? Oke, berarti emang ternyata berarti kemungkinan besar ini ada salah di ketik jawaban mungkin ya. Oke, namanya juga yang bikin soal manusia juga ya. Jadi kemungkinan ini berarti ini bonus ya. Bonus jawabannya adalah F min 26 per 3. Tapi apakah mungkin ini terjadi? Ya mungkin aja. Ya buktinya ini kita pakai soal asli 2019 aja mungkin ada yang typo. Entah tipe di soalnya atau tipe di jawabannya ya. Oke,